Haleluya, kita melanjutkan pengajaran ya. Orang pilihan kita sudah sampai di kitab Keluaran pasal 13. Kita akan baca satu ayat aja, ayat pertama aja. Keluaran 13 ayat 1. Situ ayat 1 sampai 1 dan 2 ya. Kita baca bersama ayat 1 dan 2, 3, 4. Dan berfirman Yahweh kepada Mose dengan mengatakan, khususkanlah bagiku setiap anak sulung, setiap yang pertama membuka kandungan di antara Bani Israel, di antara manusia dan di antara ternak, dialah milikku. Amin. Silakan duduk. Puji Bapa Yahweh. Dalam terjemahan lain ya. Dalam terjemahan lain khususnya ini terjemahan sama dengan yang lain-lain juga sama, cuman dengan terjemahan King James juga sama. Tapi terjemahan NIV agak beda ya, dikatakan dikhususkan itu firstborn male ya, langsung ditekankan di sana. Yang pertama laki-laki yang pertama ya, yang dikhususkan untuk Bapak Yahweh. Kita mengucap syukur oleh kemurahan Tuhan ya. Semua pasti ada arti dan hal-hal yang Tuhan kehendaki untuk kita belajar dan mengerti akan maksud Tuhan. Ya, dan kita ya, kalau kita mengulang sedikit di Keluaran 12, kita harus ingat bahwa ketika bangsa Israel keluar dari tanah Mesir ya, kita baca aja lah Keluaran 12 ayat ke 37 dan 38 ya. Bani Israel berangkat dari Ramses ke Sukot. Kira-kira 600.000 orang laki-laki yang berjalan kaki, belum termasuk anak-anak. Perhatikan ayat 38. Dan juga banyak orang yang berbaur pergi bersama mereka. Bahkan kawanan domba dan kawanan lembu serta ternak yang sangat banyak ya. Dalam terjemahan Lugas ya. Di sini kan nggak jelas ya dalam ayat 38, coba ke atas sedikit. Ya. Juga banyak orang yang berbaur, nggak begitu jelas ya. Tapi kalau dalam terjemahan Lugas dikatakan orang asing pun banyak yang turut pergi bersama mereka. Jadi di samping Bani Israel, pada saat yang bersamaan ketika bangsa ini, bangsa pilihan Tuhan keluar, mereka juga disertai dengan orang-orang asing. Ya, kita bisa aja menafsirkan bahwa orang-orang asing ini pun juga bagian daripada budak-budak yang diperbudak di tanah Mesir ya, sehingga ketika bangsa Israel dibebaskan oleh Firaun untuk keluar dari tanah Mesir karena musibah yang sangat luar biasa terjadi dan mungkin hanya terjadi sekali di muka bumi ini ya, yaitu semua yang sulung, baik manusia maupun binatang, artinya baik laki-laki ataupun perempuan yang sulung, semua dibinasakan Tuhan. Ya, semua dibinasakan Tuhan. Nah, saya percaya itu kejadian pertama di muka bumi dan mungkin tidak akan terjadi lagi. Ya, jadi musibah yang sangat dahsyat Tuhan lakukan di tengah bangsa Mesir. Setelah 9 kali Tuhan memberikan peringatan demi peringatan kepada bangsa Mesir atau Firaun, tetapi mereka mengabaikan ya. Kita dapat tafsirkan mereka mengabaikan akan peringatan-peringatan Tuhan. Karena berkali-kali kita lihat ya, dari tulah pertama diturunkan oleh Tuhan kepada bangsa ini, ya paling lama seminggu sudah
normal kembali. Ya. Dan seterusnya sampai 9 tulah. Jadi mereka melihat, ya kita kan boleh nafsir-nafsir. Ya. Paling nanti kalau toh ada tulah lagi, paling seminggu habis itu selesai. Ya. Dan pukulan yang terakhir yang Tuhan berikan tulah ke-10 itu membuat mereka kaget. Karena ternyata Tuhan membunuh semua yang sulung, baik manusia maupun binatang. Jadi di seluruh rumah berdasarkan firman Tuhan ada kematian, entah kematian manusia, entah kematian binatang. Dan itu pasti menggentarkan seluruh tanah Mesir. Bisa saja seperti apa yang mereka perkirakan. Jangan-jangan kalau dibiarkan juga kita semua bisa mati. Ya bisa aja kalau seandainya mereka memang tetap berkeras. Tetapi sebagaimana yang dikatakan, Tuhan memang merencanakan ada 10 tulah yang diturunkan. Nah, kita melihat ketika bangsa ini keluar dibebaskan, mereka juga sesuai dengan apa yang sudah Tuhan katakan kepada leluhur mereka. Ya, jadi segala sesuatu itu, ya itulah luar biasanya Tuhan. Kalau Tuhan bilang nanti mereka diperbudak sekian tahun, 400 tahun, kemudian nanti setelah selesai 400 tahun, mereka ya akan membawa harta benda. Kita lihat kembali Kejadian 15 ayat ke 14 ya. Bangsa itu yang akan mereka layani, aku juga akan menghukumnya. Dan sesudah itu mereka akan keluar dengan harta kekayaan yang besar. Nah itu terjadi. Ya, kenapa? Ya Tuhan Maha Kuasa. Tuhan sanggup melakukan apapun apa yang sudah Dia rencanakan. Ingat ya, berkali-kali saya katakan dari tempat ini bahwa Tuhan itu sutradara yang agung. Dan saya percaya berdasarkan kitab Mazmur juga tertulis, segala sesuatu itu sudah Tuhan rencanakan sebelum dunia Dia ciptakan. Ketika Dia mau menciptakan dunia, Dia sudah atur. Nanti ini Dia sudah atur. Bukan saja yang global, yang besar-besar, bumi dan segala macam planet-planet termasuk matahari dan bulan bintang. Tapi manusia-manusia yang di dalamnya pun Dia sudah atur, ya. Bahkan firman Tuhan katakan si A ini nanti lahir di sini. Orang tuanya ini. Ya apa yang dia lakukan ini. Berapa umurnya, Dia sudah tetapkan semuanya. Semua sudah tertulis. Ya. Dan kita harus ingat itu. Ya. Bahwa kita percaya kita pun ada di situ. Dan kita bagaimana begitu luar biasanya Tuhan. Kita semua ini kan punya latar belakang yang dapat dikatakan tidak pernah percaya kepada Bapa Yahweh. Atau belum pernah mendengar namanya. Ya walaupun ya kita mungkin saya waktu sekolah, waktu SD, SMP, ya nama itu masih ada terdengar ya. Tapi kemudian kan hilang. Ya. Dan oleh kasih kemurahan Tuhan, sebagaimana yang Dia tulis, karena waktunya memang sudah dekat, Dia pulihkan segala sesuatu, termasuk teristimewa. Namanya yang sudah dilupakan oleh manusia ciptaannya. Jadi manusia nggak ngerti mereka itu dari mana. Ya, karena kan banyak-banyak para orang yang dapat dikatakan ahli, ya. Ahli dalam berbagai macam bidang. Salah satunya mereka menganggap bahwa manusia itu ya ada aja gitu. Nanti habis ya habis. Jadi tidak mempercayai dalam tanda kutip bahwa ada Tuhan
yang menciptakan semua itu. Sehingga otomatis orang-orang seperti ini dia nggak percaya ada Tuhan. Dan sekarang ini pun kan banyak, khususnya di negara-negara maju, mereka nggak percaya tuh ada Tuhan, nggak percaya ada Tuhan. Karena menurut anggapan mereka sesuatu itu manusia ada ya memang sudah begitu, ya sudah memang harus begitu. Tapi mereka tidak memikirkan sesuatu yang ada pasti ada suatu kekuatan yang melakukannya, tapi mereka nggak percaya, ya. Sehingga dengan cara Tuhan, dia, ya, dari sekian banyak orang ya, termasuk kita, yang tadinya juga nggak kenal nama Yahweh, ataupun yang baru mendengar nama Yahweh, apalagi nama Yeshua, ya, kita harus mengakui, atau paling sedikit saya lah, ya. Saya baru mengenal nama Yeshua itu setelah ya kita mulai mengenal nama Bapa Yahweh. Ya berarti sekitar kita mulai ngikut-ngikut seminar-seminar itu kan sekitar tahun 99. Baru ya pertama nama Yahweh. Tapi ya nama Juru Selamat masih nama yang lama. Nama yang dikenalkan sama si Pontius Pilatus itu, ya. Baru dengan waktu dan cara Tuhan, kita pun tadinya memanggil nama Yahshua, ya, saya ya, dan saya mengajarkan seperti itu, karena menurut kita kan begitu. Tapi Yahshua itu kan hanya singkatan Yahweh dan Shua, dan itu bukan nama, ya. Dan kita kan terus berkembang, kita dengar-dengar loh, orang Yahudi nggak ada yang panggil Yahshua. Hanya Yeshua. Lo itu yang punya mereka kok. Lah dari situ kita belajar, ya. Pemulihan dengan cara Tuhan itu terjadi terus-menerus. Ya, termasuk kepada bangsa Israel, bangsa pilihan. Ya. Moshe ini kan juga nggak kenal Yahweh. Kan dia bilang, siapa namanya? Nggak ngerti dia. Kita sudah belajar itu kan. Baru Bapak Yahweh datang memperkenalkan, karena nama itu sudah dilupakan, ya. Dan ketika dia dikenalkan, ya dia boleh, ya dia karena dia sudah diperkenalkan, dilihat memang kelihatan mujizat kan, ada api, tapi semaknya nggak kebakar, percaya dia, ya. Kalau seandainya Tuhan datang dalam wujud manusia di hadapan si Moshe, dia perkenal aku Yahweh, jangan harap dia percaya. Tetapi karena Moshe melihat, loh ini kok aneh, ada api tapi pohonnya nggak kebakar, berarti mujizat. Karena mujizat itu dia percaya. Dan itulah karakter manusia, kalau nggak ada mujizat nggak percaya. Tapi itulah Tuhan tahu karakter manusia yang sudah dipengaruhi oleh si setan, ya. Dan kita melihat dengan cara Tuhan, mujizat-mujizat Tuhan kerjakan untuk memberi pengajaran kepada bangsa Mesir. Tetapi sesungguhnya saya menafsirkan, itu pun Tuhan memperlihatkan kepada Moshe bahwa dia Tuhan yang luar biasa. Sehingga semua tulah yang dikerjakan Tuhan terhadap bangsa Mesir melalui Moshe dan Harun, itu juga mencelikkan mata mereka, si Moshe dan Harun, bahwa Tuhan yang mereka sembah atau yang disembah oleh leluhur mereka memang Tuhan yang Maha Kuasa. Sehingga ketika mereka pun dikeluarkan dari tanah Mesir dengan cara yang luar biasa, Tuhan membunuh semua yang sulung, manusia ataupun binatang, dengan caranya. Untuk semua orang Mesir. Tetapi karena ketaatan bangsa Israel akan perintah Tuhan, yaitu melaburkan darah domba Paskah, maka keselamatan terjadi bagi bangsa Israel. Loh, itu jangan hanya dilihat bahwa itu hanya untuk orang Mesir, ya. Moshe pun melihat, ternyata apa yang Tuhan perintahkan
itu menyelamatkan mereka. Sehingga dengan kekuatan dan cara Tuhan melepaskan bangsa ini dengan mukjizat yang mengakibatkan kematian ataupun pembinasaan bagi bangsa Mesir. Dan kalau kita melihat di sini, bagi Tuhan, bagi Bapa Yahweh Tuhan yang saudara dan saya sembah, ya, untuk membela orang pilihannya, dia nggak sayang membinasakan orang-orang yang tidak percaya. Dia nggak sayang. Termasuk si orang Mesir, dia sikat habis hanya untuk membela orang pilihan. Ya, di sini kita melihat, ya, Tuhan pun mengizinkan ketika bangsa ini keluar, sebagaimana tadi yang kita baca. Yuk, ada yang ikut-ikutan, kesempatan kan? Memang tidak dibilang berapa orang. Tetapi saya percaya pasti puluhan ribu, mungkin ratusan ribu. Ya, yang ikut dengan bangsa Israel keluar, karena mereka, saya menafsirkan mereka juga diperbudak. Kalau mereka nggak diperbudak, nggak mungkin mereka keluar. Kalau seandainya mereka jadi bos, ya orang kaya di sana, mau ngapain dia keluar? Nggak ada gunanya. Tetapi karena mereka juga diperbudak di Mesir, ada kesempatan untuk keluar, ya keluar. Tetapi di sinilah kita melihat, ya, sebagaimana contoh-contoh yang sudah kita pelajari dalam kitab Kejadian. Ketika Tuhan berbicara kepada leluhur mereka, Bapak Abraham, pergi, tinggalkan keluargamu. Ya dia pergi, tapi dia bawa Lot. Karena dia tidak sepenuhnya mengikuti perintah Tuhan, akhirnya kan terjadi keributan dengan Lot. Tahu nggak? Dan saya menafsirkan orang-orang yang ngikut dengan bangsa Israel nimbrung keluar dari tanah Mesir karena ada kesempatan untuk lari dari perbudakan, ya. Orang-orang inilah yang menjadi racun di dalam selimut, racun di tengah bangsa Israel. Nah, saya menafsirkan mereka inilah yang membuat bangsa ini, ya, yang seharusnya atau yang sepikiran kita pasti mereka ini taat. Tetapi karena ada racun di dalam selimut ini, itu yang membuat bangsa ini akhirnya juga memberontak terhadap Tuhan, Bapa Yahweh dalam Adonai Yeshua Mashiach. Tapi kita melihat di sini, ya, kadang-kadang Tuhan mengizinkan itu terjadi juga untuk menguji orang pilihannya. Ya, ada istilah apa namanya? Ada duri dalam daging. Dan kita pernah atau kita tahu juga siapa si Paulus. Ada duri dalam dagingnya, ada setan. Dan dia berseru kepada Bapa Yahweh supaya setan ini pergi. Tapi Tuhan enggak. Tuhan biarkan dia menderita, bahkan dikatakan oleh firman Tuhan, ya, di dalam kelemahan engkau jadi kuat, ya. Di dalam kesengsaraan engkau tetap teguh, ya. Ya memang, ya kita sudah seringkali belajar bagaimana firman Tuhan menyatakan orang kalau dalam kesusahan pasti dia nyari Tuhan, ya. Itu karakter manusia, ya. Itu karakter manusia yang harus kita lihat. Sehingga apa yang dialami oleh si Paulus, ya, itu yang membuat dia sebenarnya merasakan kasih Tuhan. Saya menafsirkan bahwa penderitaan yang dialami itu dia buta, ya. Paulus itu buta, ya. Banyak enak aja loh,
pasti ya kita kan bisa menafsir-nafsirkan. Pasti ada ayatnya gitu loh. Pasti ada ayatnya, kita tafsir berdasarkan ayat ini kelihatannya dia tuh buta. Saya menafsirkan begitu. Kita lihat di dalam Galatia pasal keempat. Ayat ke-15. Lalu bagaimanakah kebahagiaanmu itu? Sebab aku bersaksi kepadamu bahwa jika mungkin dengan mencongkel matamu, kamu sudah memberikannya kepadaku. Loh, ini kan kata-kata nggak mungkin sembarangan. Ngapain dia bilang kamu mencongkel matamu? Saya menafsirkan ya, bahwa orang-orang itu apabila mungkin dia berikan matanya untuk si Paulus. Ya berarti Paulus ini buta. Ya. Setelah sekian tahun dia melayani Tuhan, ya kita bisa menafsirkan ketika dia melihat kemuliaan Tuhan, dia kan jadi buta. Ya, nggak berdaya. Dan kemudian setelah dia melayani Tuhan beberapa tahun, Tuhan izinkan kebutaan itu terjadi. Sehingga dengan demikian Tuhan memang izinkan itu terjadi bagi Paulus untuk dia semakin lebih berserah kepada Tuhan. Karena itu kalau sudah perhatikan dari beberapa suratnya, ya, ada surat-surat itu yang memang dia didiktekan orang lain yang nulis. Saya tangkap, ya. Ada yang memang dia tulis sendiri, ada yang orang lain nulis. Disinilah kita melihat cara Tuhan yang sangat luar biasa bagi orang pilihannya. Agar mereka pun tetap ya berjalan dalam kehendak Tuhan. Ayat-ayat firman yang kita baca tadi, ya. Kalau sebelumnya dalam ibadah pengajaran yang minggu lalu, untuk mengingat penderitaan mereka sebagai budak selama 400 tahun di tanah Mesir, bangsa ini diperintahkan oleh Tuhan makan roti tidak beragi. Ya, itu kan perintah Tuhan. Makan sayur pahit, makan daging domba yang dibakar. Untuk apa? Untuk mengingatkan mereka senantiasa penderitaan yang mereka alami selama mereka menjadi budak di tanah Mesir. Supaya mereka ingat bahwa mereka sekarang sudah bebas dari tanah Mesir, itu anugerah Tuhan. Itu kasih karunia Tuhan. Dan Tuhan mau menyatakan juga bahwa dia menggenapi apa yang dia katakan kepada orang pilihannya, yaitu Bapak Abraham. Kan dia ngomong sama Bapak Abraham, 400 tahun keturunanmu akan diperbudak. Mose boleh tidak mengenal Bapak Yahweh, ya, tetapi Bapak Yahweh mengenal Mose. Dan Bapak Yahweh tidak lupa akan kata-katanya kepada leluhurnya yang hidup 400 tahun sebelum si Mose, yaitu Bapak Abraham, bahkan lebih dari 400 tahun. Ya, lebih dari 400 tahun karena Mose siapa? Abraham, terus Yitzhak, baru Yakub kan. Yakub ini baru masuk ke tanah Mesir. Setelah beberapa tahun baru diperbudak. Jadi total pasti lebih dari 400 tahun. Bahkan mungkin sekitar 500 tahun. Ya, selama kurang lebih 500 tahun Tuhan sudah ucapkan kepada Bapak Abraham. Di mana kata-kata yang diucapkan Mose tidak tahu. Karena waktu itu belum ada catatan. Saya menafsirkan seperti itu. Ya kalau nanti beberapa puluh tahun atau ratus tahun kemudian, ketika bangsa ini mulai dijajah karena pemberontakan terhadap Bapak Yahweh, mereka dijajah oleh bangsa Babel, mulai ada nabi-nabi yang nulis, nanti bangsa ini akan dijajah, kata Yeremia, selama 70 tahun. Daniel menghitung, ini sudah 70 tahun.
Mulai dia berdoa. Untuk apa? Untuk memohon kepada Tuhan. Agar apa yang sudah dinubuatkan itu segera terjadi. Tetapi pada zaman Moshe tidak ada. Tidak ada catatan-catatan dari Bapak Abraham yang mencatat nanti keturunanku akan jadi budak 400 tahun. Tidak ada ayatnya. Loh itu ada loh, itu nanti setelah Moshe ketemu Bapak Yahweh, baru Bapak Yahweh ceritakan detailnya. Mulai saat penciptaan kembali sampai ya kalau kita lihat semua aturan-aturan yang Tuhan berikan. Saudaraku yang dikasihi oleh Bapak Yahweh, kita melihat di sini luar biasa Tuhan. Kalau pertama ketika dibebaskan ada cara untuk mengingatkan 3 makanan yang harus mereka makan. Dan setelah mereka keluar dari tanah Mesir, firman tadi berlaku. Setiap anak sulung manusia ataupun binatang yang laki-laki, semua itu dikhususkan untuk Tuhan. Supaya apa? Sebagaimana nanti kalau saudara baca semua ayat-ayat di Keluaran 13 ini. Supaya nanti Tuhan bilang kepada Moshe melalui Moshe bagi bangsa ini. Kalau nanti anak-anakmu nanya, kenapa aku dikhususkan? Tuhan katakan supaya engkau ingat bahwa dengan kekuatan yang luar biasa. Ketika bangsa ini dikeluarkan oleh Tuhan. Dari perbudakan bangsa Mesir. Ketika itu Tuhan melakukan pembunuhan yang luar biasa terhadap atau tulah yang diberikan diturunkan kepada bangsa Mesir dengan membunuh semua yang sulung, baik manusia maupun binatang. Dan supaya bangsa ini ingat, makanya Tuhan keluarkan perintah ini, semua yang sulung. Memang tidak disebutkan perempuan, hanya dibilang yang laki-laki, baik manusia maupun binatang. Itu dikhususkan bagi Bapak Yahweh. Supaya apa? Supaya bangsa pilihannya ingat bahwa mereka itu bebas karena kemurahan Tuhan. Bangsa itu sekarang merdeka itu karena kemudian sampai saat ini itu mereka tetap melakukannya. Itulah salah satu kelebihan bangsa ini. Ya. Mereka tetap setia melakukan apa yang diperintahkan Tuhan melalui leluhur-leluhur mereka. Walaupun dalam kenyataannya banyak juga nyisip tradisi-tradisi. Ya. Tradisi-tradisi yang mereka lakukan. Padahal itu nggak ada perintahnya. Ya, saya pernah lihat, orang Yahudi untuk mempersembahkan ayam dia putar-putar gini. Nggak ada ayatnya itu. Lah itu termasuk bagian dari tradisi. Lah kita harus ingat bahwa Yeshua mengingatkan kita semua. Engkau lebih taat kepada tradisimu daripada melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Nah artinya kita sebagai orang pilihan Tuhan yang hidup pada zaman ini pun harus sangat berhati-hati. Yang dilakukan itu sesuai perintah ataukah berdasarkan tradisi. Nah ini yang harus kita sangat berhati-hati. Tetapi kita melihat di sini saudaraku yang dikasihi oleh Bapak Yahweh. Ya. Tuhan memperingatkan kepada bangsa ini melalui Moshe. Ya. Supaya apa yang sudah dikatakan Tuhan kepada bangsa ini itu senantiasa ya kita baca di ayat Keluaran ke-13 ini ayat ke-9. Haruslah itu menjadi tanda bagimu pada tanganmu dan sebagai tanda pengingat di antara kedua matamu supaya Torah Yahweh ada di mulutmu. Sebab dengan tangan yang kuat Yahweh telah membawa engkau keluar dari tanah Mesir.
Jadi kita melihat di sini, ya, ketika mereka keluar dari tanah Mesir, Tuhan kasih ingat. Ya, ini kan kalau kita lihat ini tanda di tangan, juga tanda kalau berdasarkan terjemahan Lukas. Hal itu haruslah menjadi tanda peringatan bagimu, baik di tangan maupun di dahi. Kalau ini kan di antara kedua mata. Ya, jadi kita bisa menafsirkan, berbicara tangan, bicara semua kekuatan kemampuan kita. Berbicara dahi, ya, pikiran kita ini berdasarkan firman Tuhan ini, Torah selalu ada di mulutmu. Jadi kalau seluruh hidup kita nih, dahi, pikiran kita, jiwa kita ini dipenuhi dengan Torah, maka apa yang keluar dari mulut ini, semua yang berhubungan dengan Torah, aturan, ketetapan dan perintah Bapa Yahweh, menjadi bagian daripada kehidupan orang pilihannya. Ya, disinilah kita melihat ketaatan bangsa ini yang selalu mereka lakukan. Ya, saya tidak tahu apakah mereka pakai tanda-tanda itu, ya. Tapi saya pernah lihat orang, waduh, ya, karena ayat-ayat seperti ini kan. Jadi kadang-kadang menafsirkan yang akhirnya jadi pikiran manusia. Ada seorang teman, ya, waktu saya di Myanmar sana kan, ya, orang Afrika Selatan. Yang saya titip kitab-kitab suci itu dari dia, ya. Wah, di tangannya, tapi saya nggak nanya. Di tangannya itu ada gelang, kayak gelang karet, ya. Di situ ditulis chosen, pilihan, orang pilihan. Ya. Tapi ya itulah, banyak orang yang mencoba untuk memakai tanda-tanda atau lambang-lambang seperti itu, tapi kehidupannya tidak sesuai dengan apa yang seharusnya mereka lakukan. Ya, ya, tanda-tanda sih boleh-boleh aja, karena memang ini kan tanda kan. Tanda di tangan, tanda di kepala. Setan kan lihat. Ya. Dalam kenyataan banyak orang yang ikut-ikutan seperti itu. Makanya si anti Hamasya itu nanti, dia juga memberi tanda bagi pengikutnya, pakai tanda di dahi, pakai tanda di tangan. Ya. Artinya orang-orang ini adalah miliknya. Nah, itu yang harus kita sangat berhati-hati. Jangan hanya asal contoh. Ya. Nah, memang ini kan setan itu peniru ulung. Apa yang Tuhan perintahkan kepada orang pilihannya, dia praktekkan. Tetapi dengan cara yang sedikit berbeda. Kalau kita tidak teliti, kita nggak tahu itu beda. Ya. Tetapi kalau kita teliti, kayaknya sama, tetapi nggak sama. Ya, kalau seringkali dikatakan oleh orang serupa, tapi nggak sama. Lah, itulah yang dilakukan setan supaya apa? Supaya dapat mengecoh orang yang menamakan diri anak Tuhan. Contoh, ya, kita baca yang tadi, ya. Kita baca yang tadi ayat keberapa itu? Tanda-tanda itu. Ayat ke-9 ada, ayat ke-16 juga ada, ya. Tadi kita udah baca ayat 9, kita baca ayat ke-16 lah. Sama ini, dua ayat ini sama. Ayat ke-16 kita lihat. Hal itu harus menjadi tanda pada tanganmu dan pita pada dahimu. Karena Yahweh membawa kita keluar dari Mesir dengan kekuatan tangannya. Ya. Baca nih, ya. Diingat. Kita baca ini, diingat. Setan itu nirunya mirip-mirip tapi nggak sama. Udah baca, ya? Nah, kita lihat di dalam kitab Wahyu.
Kitab Wahyu kan. Pasal 13 ayat ke-16. Dia ini si siapa? Si nabi palsu ini ya. Membuat semua orang kecil besar, kaya miskin, hamba merdeka dan hamba, supaya dia memberikan kepada mereka sebuah tanda juga ya. Pada tangan kanan mereka atau pada dahi mereka. Sama nggak? Sama. Siapa yang bilang sama, coba angkat tangan. Kok takut? Sama nggak? Ya? Makanya saya bilang, kita lihat ya. Setiap kata itu kita perhatikan benar-benar supaya jangan terkecoh. Setan itu peniru ulung. Ya, kalau kita tidak perhatikan bisa salah. Ya, kita baca lagi yang tadi ayat ke-16 coba. Ini baca lagi nih ya. Ya. Saya mau tanya dari mana apanya yang beda gitu loh. Ya, kita baca ayat 16. Hal itu harus menjadi tanda pada tanganmu. Tadi tangan kanan. Nah, serupa tapi nggak sama. Itulah cara lecek setan. Dia pakai semua apa yang pernah Tuhan katakan kepada orang pilihannya, supaya orang pilihannya kalau tidak hati-hati terkecoh. Itulah yang dikatakan oleh firman Tuhan oleh Paulus yang menulis surat kepada Timotius. Pengetahuan palsu yang dianggap sebagai kebenaran, akhirnya iman mereka nyeleweng. Kita baca lagi 1 Timotius pasal ke-6. 1 Timotius 6 ayat 20 dan 21. Cuman terjemahan ini agak kurang bagus. Hai Timotius, jagalah apa yang telah diperjalan seraya menghindari percakapan kosong duniawi dan pertentangan mengenai pengetahuan yang tergolong palsu. Pengetahuan palsu ya. Karena mengakuinya. Jadi sudah tahu pengetahuan palsu, tapi diakui. Saya tangkap ya. Beberapa orang telah menyimpang dari iman. Dari terjemahan Lukas, saya baca ini terjemahan Lukas. Ya. Hai Timotius, jagalah apa yang telah dipercayakan kepadamu. Hindarilah percakapan kosong yang bersifat duniawi dan perdebatan-perdebatan mengenai pengetahuan palsu yang oleh beberapa orang diakui sebagai kebenaran. Sehingga mereka menyimpang dari iman. Pengetahuan palsu. Ya. Lah itu tadi. Tanda di tanganmu, kata Tuhan. Artinya dua-dua. Tapi setan bilang, tangan kananmu. Serupa, tapi nggak sama. Disinilah kita melihat. Ya. Tuhan mau kita dengan pertolongan dan hikmat dari Roh Kudus mampu membedakan mana yang dari Tuhan, mana yang bukan dari Tuhan. Yang bukan dari Tuhan jangan disentuh, jangan disentuh, jangan dipikirin, karena Tuhan mengajarkan kepada saudara dan saya melalui apa yang ada yang kita pelajari terus-menerus. Segala pekerjaan setan, perhatikan ya, segala pekerjaan setan itu hanya kulitnya aja dikasih tahu ini setan, tapi tidak diceritain detail apa yang dia lakukan. Seperti contoh, dia menggoda Hawa, tapi tidak diceritakan dengan detail apa yang dia lakukan. Sehingga banyak orang yang terkecoh, oh buahnya kayak gini. Buahnya kayak buah apel, buahnya kecil-kecil kayak begini. Oh pohonnya tinggi, itu berdasarkan buku-buku yang dikarang oleh
orang yang tidak jelas. Dan itu dipercayai. Itu pengetahuan palsu yang menyesatkan orang. Dan firman Tuhan jelas menyatakan, ada pohon kehidupan, itu hanya Tuhan. Hanya Yeshua, akulah jalan, kebenaran, hidup. Dialah pohon kehidupan. Nah, lawan dari pohon kehidupan, kematian. Siapa itu kematian? Itu setan, bukan buah. Bukan buah yang dimakan. Itu yang diartikan orang dengan pengetahuan palsu. Karena kurang mau bertanya sama Tuhan. Jelas-jelas satu hidup, satu mati. Yang namanya kehidupan itu hanya dari Tuhan. Tetapi kematian itu pasti dari setan. Bukan makan buah. Up begitulah, bagaimana ini. Ya. Nah, kita harus belajar mengerti. Banyak hal yang di dalam kebenaran yang tertulis. Itu banyak sekali kiasan. Karena itu dikatakan oleh firman Tuhan. Segala yang tersembunyi pada akhir zaman dibuka. Karena itu Yeshua berkata, kepadamu dibuka. Kepada mereka hanya perumpamaan. Dan kita sebagai anak-anak Tuhan, kalau sebagaimana tertulis, kalau kita mencari Dia, kita akan dapat. Ya? Aku mengasihi orang yang mengasihi aku. Orang yang tekun mencari aku. Kita lihat di dalam Amsal 8 ayat ke berapa itu. Ya. Kita harus lihat segala sesuatu itu jangan sampai membuat kita tidak mengerti kebenaran firman, ya. Kita melihat ayat ke-17. Aku mengasihi orang-orang yang mengasihi aku, mereka yang mencari aku akan segera mendapatkan aku, ya. Kita melihat kalau kita cari Dia dengan sungguh-sungguh, ya, maka Dia akan bukakan. Kalau carinya hanya buat main-main, jangan harap dibuka. Ya, Tuhan kan tahu isi hati kita. Jangan membodohi Tuhan dengan cara kita, tidak bisa. Kita tidak bisa mengelabui Tuhan. Ya menangis dia, Tuhan apa sih maksudnya? Sehingga kita mengerti maksudnya dengan benar. Ya, beri tanda di tangan artinya dengan semua kekuatan kita dan semua kemampuan hikmat yang Tuhan berikan bagi saudara dan saya, supaya ketika kita berbicara sesuai firman Tuhan, yang kita bicarakan adalah aturan, perintah dan ketetapan Tuhan, yaitu Torahnya. Supaya kita ingat sebagaimana bangsa Israel, Tuhan perintah anak sulung itu, yang laki-laki, baik manusia ataupun binatang, itu milikku, khususkan itu untukku. Kenapa? Supaya orang pilihannya ingat, ya, bahwa untuk membebaskan bangsa pilihannya dari cengkeraman si setan Firaun ini, bagi Tuhan, Dia membunuh semua anak sulung yang ada di Mesir. Nggak masalah. Nggak masalah. Ya. Bagi Tuhan nggak masalah. Karena banyak orang yang berpikir, oh kan Tuhan Maha Kasih. Ada tertulis, ya. Tuhan memang kasih. Ingat kasih Tuhan. Tetapi ingat juga apa? Kekerasannya. Jadi jangan sampai kita lupa hal itu. Bagi Tuhan untuk membela orang pilihannya, ya, Dia binasakan para musuh-musuh bangsa Israel. Bagi Tuhan gak jadi masalah, termasuk yang di Mesir itu. Ya,
Jadi kita melihat di sini betapa luar biasanya campur tangan Tuhan dalam kehidupan kita sebagai orang pilihan. Ya, kita lihat contoh lah ya. Kita lihat di dalam Yesaya 37. Ini ketika bangsa Israel ataupun Yehuda ini zaman Hizkia ya, ketika dia diserbu oleh tentara Asyur. Kita lihat Yesaya 37 ayat 36. Kemudian malaikat Yahweh keluar dan membunuh 185.000 orang dalam perkemahan Asyur. Ketika mereka bangun pada pagi hari, maka tampak mereka semua telah menjadi jasad yang mati. Untuk bela orang pilihan. Karena raja orang pilihannya bangsa di sini bangsa Yehuda ini, ya. Kita melihat di sini Tuhan membela. Ini bukan sedikit ya. 185.000 orang dalam satu malam dia bunuh. Ya. Nggak sayang Tuhan hanya untuk membela orang pilihan. Karena itu Tuhan mengingatkan bangsa ini. Ketika mereka mau dikeluarkan dari tanah Mesir, Tuhan bunuh semua lawan-lawannya. Nggak masalah. Bukan kok gitu Tuhan kejam. Loh, bagaimana? Ya. Kita harus ingat. Yang selalu saya ingatkan kepada kita semua. Saudara yang ada dalam gedung ini dan kau yang ada di luar sana. Ya. Ketika air bah. Kalau saya boleh katakan yang bukan yang pertama, itu yang kedua ya. Paling sedikit yang kedua. Karena yang pertama itu di Kejadian pasal 1. Kan ayat kedua mengatakan dunia tidak berbentuk dan samudra raya menggenangi. Lah itulah yang boleh saya katakan ya air bah yang pertama. Ya, di situ semua makhluk hidup mati semua, manusia maupun binatang. Ya. Di situ saya bisa menafsirkan atau saya menafsirkan. Ya. Karena bisa saja lo kayak dinosaurus itu kan nggak ada lagi di dalam hari pertama, kedua, ketiga kan nggak ada. Bisa aja di sana. Waktu Kejadian 1 ayat 1, pada mulanya Tuhan menciptakan langit dan bumi. Pasti semuanya komplit. Termasuk dinosaurus itu ya hidup pada zaman itu. Termasuk saya menafsirkan kalau binatangnya setinggi dinosaurus, maka manusianya pun paling sedikit tingginya separuh dari dia. Dinosaurus berdasarkan apa yang saya tahu dari kitab-kitab pengetahuan itu, tingginya 30 meter. Berarti manusianya kalau separuh berarti paling sedikit 15 meter. Dan apabila banyak di media sosial muncul saat ini, oh ditemukan fosil raksasa, tingginya sekian, ya nggak heran, saya nggak heran. Karena saya menafsirkan itu terjadi dalam Kejadian 1 ayat 1, Kejadian 1 ayat 2. Di mana Tuhan izinkan semua yang dia ciptakan dirusak oleh si setan. Itu terjadi di sana. Dan kita melihat, kita belajar. Ya. Ketika air bah yang kedua yaitu Nuh, Tuhan kasih jelas. Yang hidup hanya orang yang menyembah kepada Bapa Yahweh. Bukan yang lain. Kan nggak dibilang bahwa Nuh itu mempersembahkan korban kepada yang lain. Tidak. Nuh mempersembahkan korban kepada Bapa Yahweh. Dan disitulah kita melihat. Ya. Karena satu orang benar. Seisi keluarga
selamat. Saya tangkap. Kan tidak dibilang bahwa istrinya benar, nggak ada ayatnya. Tidak dibilang bahwa anak-anaknya Sem, Yafet, dan Ham benar, nggak ada ayatnya. Tidak dibilang menantu-menantunya benar, nggak ada ayatnya. Tetapi hanya dikatakan Nuh orang benar. Oleh satu orang benar, keluarga inti diselamatkan. Karena itu, dari situ kita belajar. Kepala rumah tangga, ibu rumah tangga. Kalau kita hidup benar, keluarga kita dengan iman, percaya bahwa mereka selamat. Ya, tapi suami saya nggak seiman. Ada tertulis Paulus dengan hikmat yang luar biasa. Kalau seorang suami yang tidak beriman mau tinggal bersama dengan istri yang beriman, atau sebaliknya. Ya, suami ataupun istri yang tidak beriman dikuduskan oleh mereka yang beriman. Ya, itu kan cara Tuhan, kita nggak tahu. Kenapa? Karena dalam pandangan Tuhan ada tertulis suami dan istri, bukan dua, tapi satu. Saya tahu nggak? Lo itu jangan anggap sepele. Itu firman Tuhan. Karena itu Tuhan sudah menentukan. Tuhan sudah catat ini si A ini pasangan hidupnya ini. Jangan dilawan. Jangan cari pasangan hidup sendiri. Berdoa sama Tuhan, Tuhan sudah menentukan. Oh, pasangan hidupmu ini. Kalau kau berontak, ya silakan. Wah, enggak, ini pasangan hidupku. Kalau bukan dari Tuhan, pasti berantakan. Ya. Karena itu bukan kehendaknya. Semua itu sudah Tuhan tulis. Dua dalam pandangan manusia, tapi satu dalam pandangan. Bisa lihat nggak? Ini kan dua nih. Kalau dalam pandangan Tuhan begini, satu. Karena itu bagi anak Tuhan, ada yang belum berumah tangga kan? Berdoa tanya Tuhan, Tuhan, mana tubuhku? Mana tulang rusukku? Ya tanya Tuhan. Ya. Jangan-jangan pasangan hidupmu ada di Amerika, kita nggak tahu kan? Lo tapi nggak mau, lo jangan bilang nggak mungkin, segala sesuatu mungkin bagi Tuhan. Dengan cara Tuhan. Nah, di sinilah kita coba mengerti kehendak Tuhan. Karena itu Tuhan kasih ingat kepada bangsa pilihan. Taruh tanda di tanganmu, taruh tanda di dahimu, supaya engkau ingat Torah. Kalau engkau berbicara tentang aturan, ketetapan dan perintah Tuhan, jangan yang lain. Kita sedang belajar supaya hidup kita ini benar-benar berjalan dalam jalurnya Tuhan, dengan mata yang tertuju hanya kepada Dia dan bukan kepada yang lain. Ya, nah kita melihat Tuhan kan tahu bangsa ini. Dia sendiri berfirman bahwa bangsa ini adalah bangsa yang tegar tengkuk. Ya, kita lihat di dalam Keluaran 32 ayat ke-9. Berfirmanlah Yahweh kepada Moshe, aku telah melihat bangsa ini, dan sungguh inilah bangsa yang tegar tengkuk. Tegar tengkuk ya, artinya orangnya keras kepala. Dan tidak mau menerima pendapat orang lain. Jangan kiranya bangsa pilihan Israel, kita pun yang menamakan diri orang pilihan, sama. Sama karakternya, tegar tengkuk. Kalau dikasih tahu firman, kan udah jelas kan, apalagi orang yang sudah mengerti firman. Firman itu cuma punya 4 fungsi. Ya, mengajar kita, menyatakan kesalahan kita, memperbaiki tingkah laku perbuatan kita untuk menjadikan kita benar. Tapi kalau ditegur, marahnya luar biasa. Padahal harusnya nanya, ada nggak ayatnya? Kalau ada, ya koreksi diri. Tapi kalau nggak ada, ya
kita koreksi diri dengan firman, jangan dengan orang. Ya. Kalau enggak, memang kita ini bangsa yang tegar tengkuk. Bukan saja Israel secara jasmani, tetapi juga Israel. Kita menamakan diri Israel rohani. Sama, enggak beda. Ya. Maunya hanya menyenangkan perut, karena itu Paulus menyatakan Tuhanmu perutmu. Kalau perutnya kenyang, wah happy. Perutnya nggak kenyang, mulai menggerutu di hadapan Tuhan. Karena Tuhan tahu bangsa ini bangsa yang tegar tengkuk. Maka ada tertulis, ya, Dia tidak membawa bangsa ini langsung ke tanah perjanjian. Tetapi dia muter dulu. Kelihatan aslinya. Ya. Ketika Tuhan membawa, kita baca ayat ke-17 dari Keluaran 12 ke 13 ini. Kita baca ayat 17-18. Dan terjadilah ketika Firaun menyuruh umat itu pergi, Elohim tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin. Walaupun itu dekat, sebab Elohim berfirman, jangan sampai orang-orang itu menyesal jika mereka menghadapi peperangan dan kembali ke Mesir. Namun Elohim membuat umat itu berputar melalui jalan padang gurun menuju ke Laut Suf. Dan Bani Yesaya berjalan terus dengan gagah berani dari tanah Mesir. Tuhan bawa mereka ke padang gurun, berbicara padang gurun. Berbicara tempat yang gersang. Berbicara tempat yang airnya dapat dikatakan sangat minim. Makanan pun sangat minim. Ya. Tuhan mengajar bangsa ini di dalam menjalani hidup mereka. Secara jasmani seolah-olah kurang air, kurang makan. Ya. Tetapi kita melihat itulah cara Tuhan untuk menyaring orang pilihannya. Mana yang sungguh-sungguh mau hidup melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Ya. Karena biar bagaimanapun kalau kita baca ayat-ayat seterusnya, kita baca di dalam Keluaran 13 ini, kita baca, kita lengkap ayat ke-21 dan 22. Yahweh berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan, guna menuntun mereka di jalan, dan pada malam hari dalam tiang api guna menerangi mereka untuk dapat terus berjalan siang dan malam. Dia tidak membuat tiang awan itu lenyap pada siang hari dan tiang api pada malam hari dari hadapan umat itu. Kalau kita baca ayat di atasnya sedikit. Ayat ke-19. Moshe membawa tulang-tulang Yusuf bersamanya, karena Yusuf telah membuat Bani Yesaya bersumpah setia dengan mengatakan, sesungguhnya Elohim memerhatikan, maka kamu harus membawa tulang-tulangku dari sini bersama-sama kamu. Ya, orang percaya. Ya, itu dinyatakan kan 400 tahun sebelumnya, lebih dari 400 tahun. Ya, dia udah tahu Tuhan pasti sudah memberikan visi ataupun penglihatan ataupun pernyataan kepada Yusuf, karena Yusuf adalah orang yang dikasihi. Sehingga dia katakan ini, kalau nanti kamu keluar, bawa tulang-tulangku. Ya. Dan firman Tuhan katakan dalam perjalanan, Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka siang dan malam. Tuhan nyata di depan mereka. Ya, dengan tiang awan, tiang api, Tuhan ada di sana. Tetapi, ya, kalau mereka berjalan di padang gurun, yang boleh dikatakan minim segala sesuatu, Tuhan ada. Nah, disitulah Tuhan menguji orang pilihannya. Walaupun Tuhan hadir,
mereka tetap menggerutu. Tuhan, kan dia lihat Tuhan. Saudara bisa bayangkan, ya, kadang-kadang saya coba bayang-bayangkan. Seberapa besar tiang awannya. Seberapa besar tiang apinya. Ya. Saya suka, saudara nggak tahu, saya nggak tahu saudara suka bakar sampah nggak? Ya, saya suka bakar sampah karena pekarangan luas kan banyak sampah ya saya bakar. Bakar sampah nih, kalau apinya gede nggak berani saya deket, panas. Saudara nggak? Sekarang jadi pertanyaan, itu kan saya tafsirkan. Yang keluar dari tanah Mesir itu sekitar 2 juta orang sampai 3 juta orang. Kalau apinya kecil, lo nggak semua orang dapat terang. Dan saya percaya apinya bercahaya luar biasa, tetapi tidak menghasilkan panas. Saya menafsirkannya begitu. Kenapa? Apinya besar. Kalau apinya besar, bagaimana orang mau dekat? Gak bisa. Ya, apalagi kalau ya mungkin ya karena dulu kan kita karena di perusahaan-perusahaan minyak itu kan kita suka latihan memadamkan api segala macam. Wah, apinya bisa 10-20 meter. Tapi kita harus masuk di antara api-api itu dengan dipayungi dengan pakai apa namanya air gitu kan. Nggak terasa karena kita payungan masuk ke dalam api untuk mematikan apa namanya keran-keran gas segala macam itu. Loh, ini untuk 2 juta orang, berapa besar apinya, berapa tinggi apinya. Nah, saya percaya kalau apinya besar, bagaimana orang mau mendekat. Tetapi saya percaya bahwa walaupun apinya besar, tapi tidak panas. Saya tanggap. Sehingga semua orang Israel khususnya, dan juga pengikut-pengikut yang non-Israel ini, mereka juga mendapat berkat karena ada orang Israel. Ada Bani Israel, dia jadi dapat berkat kan. Sehingga siang malam mereka jalan, saya percaya siang ataupun malam tetap terang. Sehingga kalaupun siang, matahari tidak akan menyakiti mereka. Karena firman Tuhan katakan, walaupun siang matahari tidak menyakiti mereka karena ditudung oleh awan Tuhan. Sekarang pertanyaan, berapa besar awan itu? Dan disitulah Tuhan mau kasih lihat betapa Dia yang bernama Yahweh sanggup untuk memelihara umatnya. Tetapi kita melihat dalam kenyataan, walaupun Tuhan ada di tengah mereka, tetap aja namanya bangsa tegar tengkuk. Tetap berontak. Kurang air, marah. Kurang nasi, kurang makanan, marah. Walaupun nanti dikasih mana terus, ngomel, mana terus, bosen. Namanya manusia kan. Ya. Kasih daging, rakus. Kasih daging, makan daging sampai rakus ya mati banyak orang, keselak semua. Nah, disinilah kita melihat tangan Tuhan yang luar biasa. Cara Tuhan membentuk orang pilihannya. Dari semua yang Tuhan kerjakan. Sebagaimana tertulis 603.550 orang, belum termasuk orang Lewi. Hanya 2 yang berumur 20 tahun ke atas, waktu keluar dari tanah Mesir, hanya 2 yang masuk tanah perjanjian. Mose pun gak masuk. Padahal dia capek-capek mimpin. Hampir 120 tahun dia dibentuk oleh Tuhan. 40 tahun di tanah Mesir, 40 tahun di tanah Midian, 40 tahun memimpin bangsa Israel. 120 tahun. Tuhan bilang, kamu gak boleh masuk.
hanya dua. Yosua dan Kaleb. Kaleb sering saya menafsirkan, boleh kan nafsir-nafsir. Kaleb dalam bahasa bebasnya, salah satu artinya adalah anjing. Saya mengartikan, ya, Yosua berbicara. Remah-remah, tidak, saya tidak akan berikan roti kepada anjing. Ingat nggak? Ada perumpamaan itu kan, Yosua bilang. Artinya dalam pandangan Tuhan, orang di luar Israel adalah anjing. Dan saya menafsirkan, dari sekian banyak manusia yang dalam tanda kutip dinilai sebagai anjing, masih Tuhan perkenankan masuk ke tanah Kanaan. Dengan kita melihat ada Kaleb, ada Yosua. Yosua melambangkan orang Israel secara jasmani. Tetapi Kaleb melambangkan Israel secara rohani, yaitu saudara dan saya. Walaupun kita dalam tanda kutip dikatakan anjing, tetapi kita memperoleh kasih karunia untuk masuk ke tanah Kanaan. Selama tanda di tangan dan tanda di dahi, yang memperkatakan Torahnya dengan mulut, bukan lagi memperkatakan yang negatif. Kita diajar oleh Tuhan. Karena dunia yang dikuasai oleh si jahat, maka semua yang negatif itu sudah seolah-olah menjadi bagian kehidupan manusia. Menjadi darah daging manusia. Karena itu darah daging manusia yang kotor karena pengaruh si setan dibersihkan karena Tuhan memanggil umatnya keluar. Eklesia dipanggil keluar dari cengkeraman setan untuk dimurnikan supaya kita Kaleb akhir zaman bisa layak masuk ke tanah Kanaan. Tetapi semua itu adalah tergantung kita. Ingat, itu bukan, kalau saya boleh katakan dengan bahasa entengnya lah. Keselamatan itu bukan lagi tergantung Tuhan. Tuhan sudah siapkan, mau selamat, ini jalannya. Ini jalannya. Tuhan sudah bilang, ada jalan yang lebar, ada jalan yang sempit, ya pilih. Yang mana kau pilih? Dan dalam kenyataan banyak orang yang memilih jalan yang lebar. Yang ujungnya adalah kebinasaan. Dan kita sebagai orang pilihan Tuhan diberi kesempatan untuk memilih. Ya, nah saya ya Tuhan aja ngomong kayak gitu kan, silakan pilih. Saya sebagai pelayan Tuhan ya juga hanya mengingatkan kita semua, jangan salah pilih. Kau salah pilih, ya repot. Ya, itulah anugerah yang Tuhan berikan kepada semua manusia. Ya, kebebasan untuk memilih. Mau pilih kehidupan atau mau pilih kematian. Ya, tapi kalau kita dengan iman Tuhan, aku percaya oleh kasih karunia anugerahmu, namaku ada di sorga, tercatat di sorga. Kesanalah aku akan kembali. Tolong, berikanku kemampuan untuk bisa mencapai. Aku boleh melihat engkau muka dengan muka. Itu adalah anugerah. Dan untuk itu, ada tertulis dia sempurna, dia kudus. Tidak mungkin bisa bertemu dengan yang tidak sempurna dan yang tidak kudus. Karena itu dengan pertolongan Tuhan ada tertulis, kuduslah kamu. Dan kekudusan itu hanya dapat terjadi apabila kita membiarkan firman itu membersihkan tubuh, roh, dan jiwa kita. Sehingga kita layak bertemu dengan dia. Ya. Karena itu mari saudaraku yang dikasihi oleh Bapa Yahweh.
Percayalah dalam kita menjalani hidup di padang gurun dunia ini. Ya, Tuhan itu ada di depan kita. Dengan tiang awan, tiang api. Mata jasmani kita tidak melihat. Tetapi mata rohani kita melihat. Dan dia berkata, aku menyertai engkau sampai akhir zaman. Sampai selesai. Itu kan janji Yeshua. Percayalah. Ya, percayalah akan janji itu. Artinya di dalam kita menjalani perjalanan di padang gurun ini. Padang gurun kan suci. Menakutkan. Tapi kalau kita berjalan dengan iman, percayalah tangan Tuhan senantiasa menyertai membimbing kita. Sehingga sampai selamat di tanah perjanjian. Yang Tuhan sudah persiapkan bagi orang yang setia kepadanya. Karena itu mari saudaraku, ingatlah ya, semua yang Tuhan sudah nyatakan, ajarkan, ingatkan kepada saudara. Taruh tanda di tangan, taruh tanda di dahi. Ingat, itu bukan asal ngomong. Tuhan menghendaki supaya kita mempraktekkan dalam hidup. Sehingga semua kegiatan kita itu mengandalkan Tuhan. Berbicara tangan, berbicara keahlian, kemampuan. Andalkan Tuhan. Berbicara kita dahi, berbicara pikiran kita tertuju kepada Dia. Dan itulah yang Tuhan kehendaki sehingga seluruh hidup kita seperti sebagaimana Paulus mengatakan, aku yang hidup, bukan lagi aku, tetapi Yeshua yang hidup di dalam aku. Haleluya, amin. Mari kita bangkit berdiri.